Halo semua, perkenalkan nama saya Melawati dengan NIM D1C024054. Di sini saya akan membuat video tentang hukum Coulomb. Seperti yang kita ketahui, dua muatan listrik yang sejenis saling tolak-menolak. Muatan listrik yang berlawanan saling tarik-menarik. Besarnya gaya tolak-menolak dan tarik-menarik ini berbanding lurus dengan setiap muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat lurus dengan besar setiap muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak di antara dua muatan tersebut. Pernyataan ini dikenal sebagai hukum Coulomb dan secara matematis dinyatakan dalam persamaan. F adalah gaya Coulomb dengan satuan Newton, K adalah konstanta kesebandingan Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Q adalah muatan listrik dengan satuan Coulomb per R kuadrat adalah jarak antara muatan dan dengan satuan meter. K bernilai 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Saat menghitung persamaan dengan Coulomb di sini arah gayanya akan selalu bergantung dari muatan listrik tersebut, jadi abaikan tanda muatan dan hitung hanya dengan nilai muatan tersebut. Contoh soal, sebuah muatan positif A memiliki 3 mikrocoulomb dan muatan positif B 6 mikrocoulomb terpisah dengan jarak 3 cm. Maka A. Gambar arah gaya yang bekerja pada muatan A dan muatan B. B. Hitung gaya yang bekerja pada muatan A dan muatan B. Mikro sama dengan 1 kali 10 pangkat min 6, konstanta sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Diketahui K 9 kali 10 pangkat 9, mikro sama dengan 1 kali mikro sama dengan 1 kali 10 pangkat min 6, QA sama dengan 3 mikrocoulomb sama dengan 3 kali 10 pangkat min 6, kolom QB sama dengan 6 mikro, 6 kali 10 pangkat min 6, kolom RA B 3 cm per 100 meter, 3 kali 10 pangkat min 2. Ditanya, gaya yang bekerja pada FAB. Penyelesaian gambar. Penyelesaian A. Gambar arah muatan dan gaya yang bekerja pada dua muatan yang sama positif. B. Gaya yang bekerja FAB sama dengan K kali QA kali QB per RAB kuadrat. FAB sama dengan 9 kali 10 pangkat min 9 kali 3 kali 10 pangkat min 6 kali 6 kali 10 pangkat min 6 Coulomb per 3 kali 10 pangkat min 2 meter per kuadrat sama dengan 9 kali 10 3 kali 10 pangkat min 6 Coulomb kali 6 kali 10 pangkat min 6 Coulomb per 3 kali 10 min 2 M 3 kali 10 min 2 M. FAB 9 kali FAB sama dengan 9 kali 3 kali 6 10 pangkat 9 tambah min 6 tambah min 6 Coulomb kuadrat per 3 kali 3 10 min 2 tambah min 2 meter kuadrat sama dengan 9 kali 10 min 3 Coulomb per 10 min 4 meter sama dengan 18 kali 10 min 3 min 4 N sama dengan 18 kali 10 N. FAB sama dengan 180 N. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggisa Fitri dengan NIM D1C024052. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas pertemuan 9 mata kuliah fisika dengan pertanyaan nomor 2. Sebuah muatan negatif A memiliki 4 mikrocoulomb dan sebuah muatan negatif B memiliki 2 muatan mikrocoulomb terpisah dengan jarak 2 cm, maka A. Gambar interaksi dua muatan dari sudut pandang medan listrik, dan B. Hitung medan elektrostak yang bekerja pada muatan B. Ketika dua muatan negatif A dan negatif B diletakkan berdekatan, mereka akan saling tolak-menolak. Gambar medan listrik di sekitar kedua muatan ini
akan memiliki garis-garis medan yang keluar dari muatan dan menjauhi satu sama lain. Hal ini karena medan listrik dari muatan negatif menjauhi sumbernya dan tidak pernah saling bertemu dan melingkar menuju muatan lainnya. Medan elektrostatik E yang disebabkan oleh muatan A pada jarak R sama dengan 2 cm sama dengan 0,02 meter. Dari muatan B dapat dihitung menggunakan hukum Coulomb. E sama dengan K kali Q per R kuadrat, di mana K adalah konstanta Coulomb 8 kali 99 kali 10 pangkat 9 N kali meter kuadrat per C kuadrat, dan A adalah besar muatan A dalam Coulomb. R adalah jarak antara kedua muatan. Halo guys, perkenalkan saya Betarian Sinata dengan NIM belakang 50. Pada video kali ini saya akan membahas hukum Gauss. Nah, menurut hukum Gauss adalah banyak garis medan listrik atau flow listrik yang menembus suatu luasan berbanding lurus terhadap muatan yang selimuti permukaan tersebut, atau dirumusi V sama dengan Q per epsilon 0, di mana V sama dengan flux listrik, kemudian Q muatan yang melengkapi permukaan, epsilon 0 sama dengan permitivitas ruangan hampa. Permitivitas yang dimaksud suatu kemampuan suatu bahan untuk bisa ditembus garis-garis medan listrik. Untuk menghitung listrik flux yang melewati permukaan, kita dapat menggunakan hukum Gauss yang dinyatakan sebagai flux X di Q, di mana flux X adalah flux listrik, Q adalah muatan listrik, 80 adalah permitivitas hukum vakum yang diberikan sebesar 8,85 kali 10 kurang 12 Coulomb kuadrat per Newton meter pangkat 2. Dari soal diketahui Q sama dengan 6 Coulomb sama dengan 6 kali 10 kurang 6 Coulomb. Sekarang kita batusin nilai tersebut pada rumus flux X 6 kali 10 kurang 6 Coulomb, 8,85 kali 10 kurang 12 Coulomb kuadrat per Newton meter pangkat 2. 6 kali 10 kurang 6, 8,85 10 kurang 12 sama dengan 678,6 Newton meter pangkat 2 per Coulomb. Perkenalkan, nama saya Roma Sintauli Nami Purba dengan NIM D1C024051 dari Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Ruangan R02. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi listrik statis dalam bidang pertanian, khususnya teknologi hasil pertanian. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa sih itu listrik statis. Listrik statis merupakan suatu kondisi di mana muatan listrik terakomodasi pada pinggiran benda dan tidak dapat mengalir, di mana elektronnya berpindah dari satu benda ke benda yang lainnya, yang menghasilkan muatan positif pada benda pertama dan muatan negatif pada benda yang kedua. Berikutnya saya akan menjelaskan atau memberikan contoh tentang penerapan listrik statis pada sektor pertanian. Yang pertama adalah penyemprotan pestisida, kemudian yang kedua adalah pengendalian hama, yang ketiga adalah pemantauan lingkungan, di mana yang dipantau di sini adalah kondisi air, kelembaban tanah, serta suhunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan aplikasi listrik statis dalam teknologi hasil pertanian. Yang pertama adalah penanganan pasca panen, yang kedua adalah sterilisasi alat dan bahan, yang ketiga adalah sterilisasi hasil pertaniannya,
Baru yang keempat adalah pengeringan hasil pertanian atau pengolahan hasil pertanian, dan yang terakhirnya adalah pengemasan otomatis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Sekian dan terima kasih. Dadah.